Perkenalkan, nama saya Amaisya Falia Fajadani Putri dengan NIM 240603110031. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang bermata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Profesor Munirul Abidin. Pertanyaan pertama, jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah. Mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam memiliki tujuan yang sangat relevan dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah, terutama bagi seorang muslim. Dalam konteks pembentukan identitas keislaman, kita dapat mengetahui akar dan perkembangan ajaran Islam, meneladani nilai-nilai luhur dan kontribusi umat Islam, serta dapat mengembangkan sifat kritis dan toleransi. Dalam konteks penguatan wawasan sejarah, kita dapat memahami konteks global dan interkoneksi peradaban dan menarik pelajaran masa lalu untuk masa depan. Pertanyaan kedua, jelaskan secara ringkas bagaimana proses dakwah Rasulullah di Mekah serta strategi yang dilakukan selama periode Mekah. Proses dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung dalam dua periode, yaitu periode secara diam-diam dan periode secara terang-terangan. Pada periode awal atau secara diam-diam, itu terjadi selama 3 tahun yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi. Periode dakwah terang-terangan terjadi selama 10 tahun. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat Mekah melalui seruan langsung di tempat umum, seperti di Ka'bah dan jalan-jalan Mekah. Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan rasional dan moral, menghadapi penolakan dan persekusi, dan membangun kesetiaan pengikut. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan penting yang dilakukan Rasulullah dalam dakwahnya di Mekah, baik dari sisi pendekatan maupun sisi pesan dakwahnya. Perubahan dari sisi pendekatan yaitu dari dakwah sembunyi-sembunyi ke dakwah terang-terangan, dari fokus individual ke pendekatan personal ke komunal atau membentuk kelompok-kelompok kecil, strategi kesabaran dan kekerasan, dan menjalin aliansi luar Mekah. Perubahan dari sisi pesan dakwahnya, fokus awal pada tauhid dan akidah, penegasan tentang hari akhir dan keadilan ilahi, menekankan pada nilai-nilai moral dan sosial. Pertanyaan nomor 4 yaitu apa saja sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah? Jelaskan pula langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang plural. Sebab Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu meningkatnya tekanan dan penganiayaan oleh kaum Quraisy di Mekah, kegagalan mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Mekah, dan adanya tawaran dan sambutan baik dari Yasrib, dan serta perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah yaitu membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor atau yang disebut dengan Ukhuwah Islamiyah, menyusun Piagam Madinah, dan menegakkan keadilan dan hukum. Pertanyaan kelima, jelaskan model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin dan sebutkan capaian-capaian penting masing-masing. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, kemudian dibaiat oleh para sahabat utama. Yang kedua, Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh pendahulu Abu Bakar, menunjuk Umar sebagai penggantinya setelah musyawarah dengan para sahabat, kemudian disetujui oleh umat melalui baiat umum. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan dibentuk oleh Umar setelah wafat. Dari 6 calon, Utsman terpilih melalui suara terbanyak dan konsensus dari mayoritas sahabat. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipilih karena desakan dan baiat dari rakyat terjadi setelah terbunuhnya Utsman. Ali dibaiat oleh umat Islam dalam situasi krisis melalui musyawarah formal seperti sebelumnya. Pertanyaan ke-6 yaitu apa penyebab utama terjadinya perang Siffin? Jelaskan apa itu peristiwa Tahkim, siapa saja yang terlibat, dan dampak negatif apa yang muncul pasca Tahkim tersebut terhadap umat Islam. Perang Siffin adalah perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib
dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, terkait pembalasan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman diadili sebelum ia membaiat Ali. Sedangkan Ali merasa hal itu bisa menimbulkan kekacauan jika dilakukan sebelum situasi stabil. Peristiwa Tahkim adalah upaya damai untuk mengakhiri perang Siffin dengan menunjuk dua juru damai dari masing-masing pihak. Dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah oleh Amr bin As. Namun proses ini justru dimanfaatkan oleh pihak Muawiyah dan berakhir dengan ketidakjelasan, bahkan kerugian posisi di Khalifah Ali. Dampak dari pasca Tahkim yaitu munculnya kelompok Khawarij yang menolak hasil tahkim dan memecah belah umat Islam, melemahnya otoritas Khalifah Ali sehingga muncul ketidakstabilan politik, terjadinya perang saudara lanjutan di antara kaum muslimin atau yang disebut dengan fitnah kubra. Pertanyaan ketujuh, jelaskan sebab-sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah dan siapa raja pertamanya. Sebutkan 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah yaitu terjadinya krisis kepemimpinan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, keinginan untuk menyatukan umat Islam setelah perang saudara, dan keberhasilan Muawiyah dalam membangun basis kekuasaan kuat di Syam. Raja pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin yaitu: yang pertama, sistem pemerintahan berubah dari demokratis menjadi monarki herediter. Yang kedua, pusat kekuasaan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, pengangkatan pemimpin dilakukan secara warisan bukan melalui musyawarah umat. Pertanyaan ke-8 yaitu pada masa pemerintahan siapa Khalifah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya? Sebutkan minimal 3 capaian penting dalam bidang politik, administrasi, dan ekspansi wilayah. Masa keemasan Khalifah Bani Umayyah terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. 3 pencapaian penting yaitu pada politik, stabilitas dan perluasan kekuasaan secara terorganisir; pada administrasi, standarisasi bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan; ekspansi wilayah yaitu penaklukan wilayah terluas seperti Spanyol, India Barat, dan Afrika Utara. Pertanyaan nomor 9, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Bani Umayyah. Jelaskan pula peran oposisi politik dalam proses keruntuhan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kesenjangan sosial antara Arab dan non-Arab, korupsi dan gaya hidup mewah para pejabat, pemberontakan kelompok Syiah dan Khawarij, ketidakpuasan daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Peran oposisi politik yaitu keluarga Abbasiyah memimpin perlawanan dan membentuk basis kekuatan di Khurasan. Koalisi dengan Syiah dan Mawali memperkuat gerakan revolusi. Gerakan ini akhirnya berhasil menumbangkan Bani Umayyah dan mendirikan Khalifah Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Pertanyaan nomor 10 yaitu jelaskan sebab-sebab lahirnya Khalifah Bani Abbasiyah, siapa Khalifah pertamanya, dan sebutkan capaian-capaian penting yang diperoleh Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Apa saja sebab-sebab keruntuhannya? Sebab lahirnya Bani Abbasiyah yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang dinilai diskriminatif terhadap non-Arab, kuatnya dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali, dan keinginan mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Nabi. Khalifah pertama dari Bani ini adalah Abu al-Abbas as-Soffah. Capaian penting dalam ilmu pengetahuan: berdirinya Bait al-Hikmah di Baghdad, kemajuan di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Dalam bidang ekonomi, pusat perdagangan dunia, sistem keuangan dan perpajakan yang maju. Pada kebudayaan, perkembangan arsitektur, seni, dan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Sebab-sebab keruntuhannya yaitu fragmentasi wilayah dan munculnya dinasti-dinasti lokal, misalnya Fatimiyah, Ayyubiyah, serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, konflik internal, lemahnya kepemimpinan, dan tergantung pada militer asing. Sekian jawaban ujian sejarah peradaban Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.